Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali dalam Bincang Bisnis bersama saya Diana Rosyanti dalam series Political Marketing. Dan seperti biasa, sudah hadir bersama saya di studio ada Bung Fatur Rahman Kurnain. Kita akan berbincang lanjutan dari perbincangan sebelumnya terkait series dari Political Marketing ini. Kalau kemarin kita bicara secara umum, hal-hal yang menarik terkait branding, terkait hal-hal yang apa yang harus dilakukan. Sekarang kita akan lebih spesifik, kita akan bicara soal bagaimana kita menentukan segmentasinya dan pastinya juga positioningnya mau ada di mana. Karena sebetulnya ini juga pernah diulas sebelumnya, tapi hanya sekilas kita akan perdalam apakah kita penting menentukan segmen kita, dan kalau kita melihat 2024 apa yang harus dilakukan persiapan untuk menentukan segmen dan juga positioning. Gimana Bung Fatur? Ini kita langsung saja karena posisinya ya memang kita juga 2024 tidak menunggu lama katanya. Iya betul. Okay. Jadi memang kemarin itu ada beberapa orang caleg yang meminta kita untuk mempertajam di bidang segmentasi dan bagaimana menentukan positioning. Okay. Oleh karena itu berarti kan kita melihat ada permintaan pasar yang cukup baik terhadap hal ini. Sehingga memang perlu kiranya kita untuk memperjelas dan mendalami soal ini. Karena awal mula untuk pencitraan politik ataupun political marketing kan bisa bermula dari sini. Okay. Nah, pertama soal segmentasi ya. Kita berarti harus melihat pemilihan dari pemilih. Pertama dari sisi demografi. Okay. Artinya di Kalimantan Selatan ini bisa kita bagi sesuai dapil pemilihan dulu. Misalnya ya, kalau DPR RI kan ada dapil 1 dan dapil 2 dan seterusnya. Kemudian pemilih itu juga sebenarnya bisa kita pilah lagi ke dalam beberapa wilayah. Okay. Kalau di kota Banjarmasin misalnya ada wilayah masyarakat perkotaan, ada masyarakat yang di pinggiran kota. Begitu juga kalau kita lihat secara umum di Kalimantan Selatan, misalnya ada masyarakat hulu sungai, ada juga masyarakat Banjar Kuala. Sebenarnya kulturnya walaupun sama-sama Banjar ada sedikit. Tapi pendekatannya pasti akan berbeda ya. Pendekatannya berbeda. Nah ini soal demografi, sehingga para kontestan yang ingin melakukan political marketing harus memahami dulu segmen yang mereka target sebagai pemilih utama mereka itu, kantong suara mereka itu kira-kira di wilayah mana, sehingga kemudian bisa diatur strateginya seperti apa. Strategi pendekatan kepada pemilih berbasis misalnya masyarakat pedesaan itu tentu berbeda dengan masyarakat perkotaan. Okay. Dan juga misalnya masyarakat perkotaan tentu berbeda dengan masyarakat yang berada di pinggiran kota. Nah ini membuat political marketing semakin menarik. Baik, artinya secara strategi ini tidak bisa kalau kata orang Banjar tuh juga bicara setayuh-tayuhnya, ya, itu nggak bisa. Betul-betul harus difikirkan ini kan. Betul. Tetapi kalau kita melihat entah ini mungkin dalam pengamatan sekilas saja, orang memukul rata. Nah, itu memukul rata bahwa apalagi mohon maaf bahwa mengatakan bahwa yang paling penting adalah logistik dalam tanda kutipnya kuat, itu pasti akan bisa menyasar sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Bung Fatur sendiri seperti apa sebetulnya? Apakah anggapan seperti ini salah? Bahwa yang penting bom saja dulu, dimanapun berada sama saja, itu seperti apa? Saya teringat dari apa yang pernah disampaikan oleh Sun Tzu, salah satu jenderal perang. Okay. Tiongkok yang paling terkenal adalah kalau kita ingin maju ke medan perang itu kenali lawanmu dulu, dan kenali medan tentunya juga. Nah setelah kita supaya ada perang buta katanya orang Banjar. Jadi kita harus melihat ini arenanya sih di mana, gitu kan? Ini arenanya kita ini masyarakat pedesaan kah yang akan kita jadikan apa namanya target utama, atau tadi misalnya masyarakat perkotaan. Nah ini berbeda tentunya. Misalnya kalau masyarakat pedesaan mereka akan concern dengan misalnya isu-isu soal pertanian, kemudian isu-isu soal perkebunan, isu-isu soal nelayan. Nah berbeda dengan masyarakat perkotaan.
Tentu masyarakat perkotaan lebih kepada UMKM. Nah, Hmm. ini berbeda isunya. Kalau kita mau political marketing yang efektif, Oke. yang bisa ampuh menembus segmentasi pemilih itu, maka kita harus mengatur siasat ini melihat dari pertama soal segmentasi, soal demografi pemilih tadi. Jadi dalam political marketing tidak ada yang namanya doa sapu jagat yang berlaku untuk Oke. semua. Satu untuk semua. Ya kalau memaksakan sih bisa, tapi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Diana tadi, kalau soal logistik gimana? Sekarang pertanyaannya saya balik, kalau semua calon mengandalkan logistik yang sama, berarti kan yang Perang yang dilakukan ajar, adalah political marketing yang justru menjadi kunci. Oke. Kalau sama-sama, karena kan sepertinya saat ini yang kita amati, para caleg ini kan sudah semakin mafhum, sudah semakin permisif dengan penggunaan misalnya strategi logistik, sama-sama mengandalkan logistik. Terus kalau kekuatannya sama, apa yang membuat mereka berbeda? Ketika mampu melakukan terobosan-terobosan yang berbeda, maka disitulah peluang kemenangan akan bisa lebih didapat. Baik, kita nanti akan bedah lagi. Sebetulnya kalau kita bicara segmentasi di era demografi sekarang yang dimana angka produktifnya itu lebih banyak memang di segmen usia generasi milenial dan generasi Z ini sudah mulai masuk nih sebagai pemilih. Betul. Tetapi mereka adalah termasuk yang gampang-gampang sulit untuk dipengaruhi. Menurut Anda, ini kan juga sebetulnya berlaku di perkotaan dan perdesaan. Tapi generasi milenial dan Z-nya perkotaan pedesaan juga pasti berbeda. Nah ini secara hasil penelitian seperti apa kondisinya? Ya, kita pernah meneliti tahun lalu di 2022 tentang politik pemerintahan di level masyarakat desa. Kebetulan desa nelayan, jadi memang tadi kebutuhan masyarakat antara masyarakat pedesaan yang berbasis pada sektor perikanan itu lebih spesifik. Misalnya mereka butuhkan adalah dari sisi pembangunan, misalnya pembangunan bronjong atau namanya siring laut. Karena kita mau tidak mau menghadapi abrasi yang setiap saat mengancam mereka, sehingga itu menjadi salah satu isu utama krusial. Bagaimana caleg ini mampu memperjuangkan dana aspirasi, dana pembangunan daerah itu untuk membangun bronjong-bronjong di wilayah pesisir. Nah tentu kalau masyarakat petanian di wilayah hulu sungai kadang mengenal bronjong laut. Jadi yang mereka lebih utamakan adalah misalnya soal modal untuk usaha tani, kemudian pembangunan jalan usaha tani itu penting. Bagaimana mereka mampu untuk memudah akses dari pahumaan istilahnya untuk menjual hasil-hasil bumi. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Diana soal bagaimana segmentasi yang lain, memang segmentasi ini tidak berlaku tunggal ya. Ada segmentasi dari sisi usia. Ini juga penting. Misalnya generasi muda yang katakanlah kita sebut sebagai generasi milenial usia 40 sampai ke bawah, misalnya sampai usia 20 tahun atau 30 tahun, tentu memiliki concern yang berbeda. Yang mereka inginkan adalah bagaimana mencari sumber-sumber kehidupan ekonomi. Jadi mampu tidak pemerintah misalnya membuat aturan atau regulasi yang membuka iklim usaha yang besar terhadap daya serap angka kelulusan dari sarjana-sarjana yang terus bertambah misalnya. Nah, ini juga menjadi isu-isu penting. Bagaimana menjembatani antara bangku pendidikan tinggi kemudian dengan sektor kerja, apakah memang mix and match atau terselisih, saya kan juga ini menjadi concern utama. Kemudian juga soal UMR, UMP ini juga menjadi masih perhatian dari generasi milenial. Nah, kalau caleg ataupun calon kepala daerah nanti concern terhadap isu-isu tersebut, ini akan sangat bisa masuk ke dalam generasi-generasi yang dengan usia 40 sampai 20 tahun. Ini menjadi isu yang krusial. Baik. Kita ingin bicara masalah implementasinya nih. Bagaimana implementasi ketika kita sudah melakukan segmentasi. Betul. Kalau kita bicara bisnis murni, ketika kita menyasar segmen anak muda,
maka si yang menjadi brand ambassador itu harus yang sesuai dengan usianya. Betul. Yang pas. Artinya trust isu itu menjadi penting. Nah, termasuk juga di politik. Nah, apakah di politik ini kan sekarang nih kita lihat generasi muda dengan usia tadi milenial juga sudah mulai terjun ke politik. Apakah mereka punya trust isu yang bisa dipercaya ketika dia membawa isu-isu yang sama dengan generasinya, atau justru lintas generasi yang bisa dipercaya? Kita masih akan kembali di Bincang Bisnis dalam series Political Marketing sesaat lagi. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis, kita masih membahas lebih dalam terkait series dari Political Marketing, dan kita tengah membedah bagaimana segmentasi dan positioning. Kita masih bicara segmentasi. Tadi kita faktanya bahwa di usia-usia produktif saat ini memang mungkin usia 20 mereka sudah memilih ya, 18 sudah memilih. Betul. Tapi mungkin di antara 18 sampai 30 ini juga pemilihnya cukup luar biasa. Apakah mereka yang sekarang sudah mulai terjun nih, usia 30-an sudah mulai katanya menjadi mencalonkan diri menjadi caleg dan lain sebagainya. Ketika mereka membawa isu yang katanya sesuai dengan segmennya, apakah bisa dipercaya? Dan kalau dia lintas generasi, calegnya adalah yang usia mapan, tapi dia membawa bendera atau isu terkait milenial ini yang memang merupakan jumlahnya cukup banyak. Apakah mereka juga bisa memenangkan hati mereka? Itu seperti apa? Ya, ini kan berbicara soal trust ya, bagaimana membangun kepercayaan pemilih kepada para kandidat. Nah, biasanya dalam tim political marketing itu, para konsultan akan membangun konsistensi. Misalnya yang sudah berpengalaman atau yang sudah politisi senior, mereka akan membangun konsistensi apa yang sudah dilakukan oleh politisi itu dengan isu yang mereka perjuangkan. Konsisten tidak, itu bisa dilacak dari track record. Kemudian bagaimana dengan yang muda yang belum punya pengalaman, dan ini misalnya pengalaman pertama terjun ke politik. Tentu juga mereka yang muda ini kan sebenarnya bukan serta-merta ketika masuk dalam politik tiba-tiba langsung jadi kan. Sebenarnya kita juga melihat bagaimana misalnya mereka mulai ada ketertarikan atau keterikatan dengan isu-isu yang akan mereka lakukan. Misalnya sejak usia belia, kita lihat misalnya usia di SMA atau SMP. Misalnya para caleg-caleg muda ini bisa kita lihat apakah mereka ikut dalam aktivitas organisasi di intra sekolah atau OSIS misalnya. Kemudian ada organisasi-organisasi ekstrakurikuler yang lain. Misalnya kalau caleg muda ini mendorong untuk pengembangan anggaran di bidang olahraga misalnya, kita bisa lihat apakah mereka misalnya di waktu SMA-nya, waktu sekolah aktif dalam organisasi-organisasi berbasis keolahragaan. Itu juga menjadi poin penting untuk melihat konsistensi apa yang sudah mereka lakukan dengan isu yang akan mereka bawa. Ini juga penting. Kemudian bagaimana untuk membangun trust itu bisa dilihat misalnya kalau ingin maju ke wilayah legislatif, tentu tidak bisa melepaskan diri dari 3 fungsi utama anggota dewan. Pertama, fungsi budgeting, mereka akan menentukan anggaran, mengatur alokasi anggaran, mereka akan menentukan anggaran mana yang mereka akan lebih berpihak sesuai dengan isu yang mereka emban. Kemudian juga yang kedua adalah soal fungsi legislasi, bagaimana mereka membuat regulasi, aturan-aturan, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Apakah kinerja dari eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah telah sesuai atau memang banyak terjadi masih yang perlu dikoreksi. Nah, ini menjadi penting untuk diperjuangkan oleh anggota dewan, tidak bisa lepas dari 3 hal ini kalau memang ingin mesasar political marketing yang efektif. Oke, baik. Kalau kita melihat bahwa tadi lintas, nah, ketika lintas
yang mapan dimudah-mudahkan, yang Betul. usia mapan dimudah-mudahkan, sebetulnya tidak terlalu masalah kalau dia memang kan sisi, kalau mau ke legislatif kan sisi kebijakan di Ya. situ. Justru mereka lebih punya pengalaman ya. Nah, kalau kita melihat di kondisi sekarang, Kalsel, kita capture Kalsel. Nah. Masyarakat Kalsel dengan ragam yang hampir sama, mungkin komposisinya berbeda saja sedikit, itu ada wilayah-wilayah, ada Kalsel tadi hulu sungai dan ada Kuala gitu lah. Menurut Anda pendekatan milenialnya, selain tadi pendekatan yang lebih membumi, tadi ada yang nelayan, ada yang pertanian, itu isu yang bisa dimainkan itu apa? Oke. Ini sedikit tadi menyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya, supaya tetap ada korelasi. Yang misalnya politisi katakanlah usianya sudah di atas 50 tahun, tentu kan tidak bisa dia mengkategorikan mereka adalah kelompok milenial. Tetapi mereka punya banyak pilihan strategi. Ada yang disebut dengan strategi pull marketing, di mana mereka menggunakan media massa yang kira-kira segmennya ini cocok untuk generasi itu. Oke. Bentuknya? Bentuknya misalnya bisa iklan. Oke. Iklan makanya kita lihat misalnya, walaupun usianya tua tapi dengan iklan yang diproduksi untuk mencitrakan dirinya itu muda, itu juga bisa. Itu salah satunya. Makanya jangan heran ketika kita melihat walaupun misalnya kelihatan dari postur fisik, tetapi dengan make up, kemudian dengan tampilan, pakaian, kemudian dari setting, kemudian itu bisa membangkitkan kepercayaan bahwa dia tetap masuk kelompok kita walaupun usianya bisa mewakili apa yang menjadi keresahannya. Betul, itu ya. Itu pull marketing. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pass marketing, di mana mereka akan menggunakan endorsement. Oke. Nah, ini juga yang biasanya efektif nih. Siapa yang menjadi timnya? Kalau kita amati UMKM sekarang kan rata-rata mengandalkan endorsement dari influencer. Dan influencer adalah kebanyakan generasi muda dan generasi milenial. Tentu walaupun mereka misalnya adalah generasi yang sudah di atas usia itu, tetapi ketika mereka mampu menggandeng, kemudian meminta dukungan dari para influencer ini, tentu ada keterikatan hubungan emosional dan bisa lebih diterima kepada kelompok pemilih muda. Ini juga strategi yang penting. Jadi walaupun usia tua tidak memungkinkan, belum tentu mereka tidak bisa masuk. Ini tergantung dari strategi yang mereka pilih. Kemudian terkait dengan soal segmentasi tadi, ada wilayah yang di hulu sungai misalnya. Isu yang paling bisa dilakukan adalah salah satunya memang masyarakat Kalsel terkenal dengan religius. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, bisa bergerak di sektor pendidikan. Karena kalau kita lihat dari pengamatan saja di UNLAM itu, Universitas Lambung Mangkurat, paling banyak mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu dari hulu sungai. Berarti kan concern mereka terhadap bidang pendidikan cukup tinggi. Nah, bagaimana anggota dewan itu mampu misalnya membuat sebuah program yang bisa meningkatkan harkat kehidupan masyarakat dari jalur pendidikan. Kemudian misalnya dari sisi anggaran atau dari sisi pengawasan agar dana-dana operasional, bantuan operasional sekolah misalnya tidak dikorupsi. Ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang berada di wilayah hulu sungai yang memang concern terhadap bidang pendidikan misalnya. Kalau di wilayah Banjarmasin, memang tetap isunya adalah bisnis. Mereka bisa membangun usaha, kemudian iklim persaingannya bisa diatur agar tidak ada yang memonopoli, mendominasi, sehingga semua bisa berkembang. Itu juga menjadi salah satu isu utama saat ini. Baik, ketika kita bicara tadi bahwa sebetulnya bisa saja dilakukan endorsement, artinya ada tim. Betul. Agak menggelitik bahwa untuk kepala daerah atau kepala negara mungkin kita menawarkan posisi tim, ya kan? Tetapi kalau untuk memilih personal dalam arti anggota legislatif, apakah cukup efektif ketika menggunakan
tim dengan endorsement seperti itu, bahwa saya punya tim sukses nih. Nah itu apakah memungkinkan akan langsung kena, karena kalau kita lihat bahwa kalau anggota legislatif itu personal yang langsung akan dinilai. Ketika dia personal mendapatkan bayangannya si endorser ini, apa nggak tersplit atau seperti apa? Iya, jadi yang kita amati saat ini dan sudah mulai ada. Jadi ada beberapa influencer di lokal di Kalimantan Selatan itu sudah mulai endorse beberapa caleg dari partai-partai tertentu. Cuma yang kita lihat sebenarnya apakah caleg ini paham, walaupun mereka melihat misalnya influencer ini punya followers di Instagram 500.000 misalnya. Tapi kan kita tidak tahu basis dari followersnya itu dari segmentasi mana. Jangan-jangan dari segmentasi hulu sungai, sementara dia bertarung di wilayah Banjarmasin. Jadi tidak efektif. Walaupun misalnya dia bayar mahal untuk influencer, tetapi kan para penonton influencer ini adalah orang-orang di hulu sungai yang memang zona pemilihannya berbeda. Itu juga menjadi hal yang perlu untuk dicermati. Yang kedua misalnya juga kalau memang si caleg ini memposisikan diri sebagai orang yang ingin tampil, misalnya memposisikan dirinya sebagai orang yang ingin memperjuangkan pendidikan, tentu kita juga harus melihat influencer ini misalnya basis dari followersnya itu dari mana? Dari masyarakat menengah ke bawah kah yang memang tidak misalnya terlalu concern dengan pendidikan, mereka lebih kepada lapangan usaha dan pekerjaan yang lain. Ini juga menjadi penting. Jadi jangan istilahnya tuh mentang-mentang dilihat followersnya banyak, oh sudah aku pasang di sini, padahal followersnya juga. Jadi hanya beli slot begitu ya? Beli slot, padahal kan cocok dengan target yang dia pilih. Nah, oleh karena itu segmentasi ini penting menjadi permulaan bagi politisi untuk melakukan political marketing. Segmentasi termasuk di dalamnya ketika memilih medianya gitu. Betul. Bahwa ketika menggunakan media sosial, menggunakan endorser, hati-hati juga karena itu nanti mungkin yang akan dilihat si endorse-nya ini gitu. bukan apa pesan yang disampaikan oleh politisinya. Kita masih akan bahas terkait segmentasi dan positioning karena jangan sampai tadi kita apalagi yang punya logistik terbatas salah dalam menetapkan strategi sehingga akhirnya tidak ada kesan apapun kepada pemilihnya. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih terkait segmentasi dan positioning, termasuk ini sebenarnya implementasinya. Ini yang sangat-sangat penting dan sangat krusial. Kita menyambung dari obrolan sebelumnya. Gimana Bung Fatur, apa yang harus dilakukan untuk betul-betul lebih menyasar dan lebih tepat begitu? Ya tentu tadi setelah segmentasi sudah dilakukan, baru kita akan menentukan positioning. Positioning kita ingin menyasar pemilih yang mana? Apakah pemilih yang berada di daerah, maksudnya di pedesaan atau di wilayah perkotaan? Sehingga kita bisa menyusun strategi yang efektif seperti apa. Termasuk menentukan siapa yang bisa kita gunakan untuk melakukan endorse. Cocok mediumnya begitu ya. Misalnya sebagai contoh ada juga kesalahan, kita lihat kekeliruan ya dari caleg ini. Dia positioningnya ingin ditampilkan citranya sebagai caleg yang religius. Tapi dia melakukan endorsement kepada influencer yang relatif berpenampilan seksi. Ini kan kada nyambung. Walaupun misalnya followersnya banyak. Ini juga perlu diperhatikan. Atau jangan-jangan memang sengaja ngambil kontroversi supaya dibicarakan. Karena sekarang katanya viral yang kontroversi itu yang dibicarakan. Iya, betul. Tapi kan kontroversi kita untuk memenangkan pemilu tidak cukup hanya sampai kontroversi. Bagaimana orang simpati, terkadang antara simpati dengan kontroversi juga bertolak belakang. Setipis tisu katanya. Jadi itu yang diperhatikan. Jadi misalnya kalau ingin mempositioningkan diri sebagai politisi muda, kemudian berpengalaman dan juga religius, carilah influencer yang memang sesuai dengan karakter yang kita ingin tampilkan. Kemudian juga setelah positioning kita dapat, juga pesan-pesan kampanye itu kan
pesan-pesan politik, isu-isu yang diangkat juga harus sesuai. Misalnya kita soal religiusitas, bagaimana pesan-pesan kampanye itu misalnya menggunakan dengan pendekatan-pendekatan agama dan lain-lain. Kenapa orang kopiah haji, kenapa orang pakai kopiah hitam, itu kan juga simbol-simbol itu ya. Simbol pencitraan, dan itu apakah sudah sesuai dengan positioning yang sudah dilakukan oleh para politisi itu sendiri. Nah, ini yang menjadi menarik. Kemudian selain itu ada strategi tadi yang sudah disebutkan soal pull marketing, kemudian ada pass marketing, ada yang juga push marketing. Bagaimana para politisi ini secara langsung mendatangi para pemilih, misalnya di pusat-pusat perkumpulan ataupun juga bisa langsung dari rumah ke rumah. Ini memang sangat efektif karena bisa bertemu langsung, berdialog, berjabat tangan, saling sapa atau berfoto selfie bersama. Ini biasanya lebih efektif. Tetapi kesulitannya adalah energi yang harus dikeluarkan, kemudian waktu juga tidak efisien. Apalagi semakin luas wilayahnya ya, misalkan perwakilan DPR gitu kan. Betul. Jadi memang untuk strategi push marketing, kita juga melihat tadi pentingnya segmen. Kita lihat kalau usianya orang yang sudah di atas 40 tahun atau 50 tahun, yang tidak terlalu ngeh lagi membuka sosial media, membuka HP, itu kan memang strategi adalah yang terbaik push marketing. Mereka tidak menonton televisi, mendengar radio, ataupun membuka sosial media. Tetapi mereka yang bisa dilakukan adalah justru kita bertemu kepada simpul-simpul pemilih seperti itu. Itu strategi yang akan dibangun. Baik, kalau kita melihat konstituen di Kalimantan Selatan, loyalty itu kan memang pasti ya yang akan disasar oleh hampir semua kandidat, baik kepala daerah ataupun legislatif. Mencari loyalty. Kalau tadi di usia-usia yang mungkin 40 tahun ke atas itu udah kepegang gitu ya, calonnya yang di usia itu ketemu dengan pemilihnya yang juga mungkin usianya hampir setara. Tetapi kan tadi ada masa mengambang yang disebut dengan anak muda. Kira-kira tadi kalau medianya nggak pas ya mungkin nggak akan kena ya, medianya nggak pas. Saya jadi ingat bahwa kalau kita strategi marketing di bisnis, kadang-kadang yang beli jualan kita, yang beli produk kita itu justru bukan orang terdekat. Dia adalah yang jauh. Karena orang terdekat tuh banyak kritiknya, banyak ininya, dan banyak minta gratis ya kan. Banyak apa-apanya. Tetapi kalau yang dari jauh, karena dia memandang dari jauh, dia akan mencoba, setelah oke, dia akan, ini nih kita bicara bisnis, pure bisnis. Nah, kalau di politik seperti apa? Apakah di politik juga sama seperti bisnis murni, bahwa yang akan dekat dan memilih kita justru orang yang tidak terlalu kenal kita, atau justru sebaliknya? Ini gimana? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Karena memang sebenarnya makanya disebut political marketing, dia tidak sepenuhnya marketing, ilmu ekonomi. Ada sisi politiknya ya. Ada sisi politik yang semua serba dinamis dan juga ada sisi seni di dalamnya. Jadi memang betul kalau dalam sisi bisnis, Mbak Diana, memang tadi terkadang orang konsumen utama itu justru yang memang orang yang tidak kita kenal atau memang tidak memiliki hubungan. Dan dia bisa memviralkan itu gitu. Tetapi kalau politik kan mereka tidak membeli, mereka tidak mengeluarkan biaya apapun. Yang penting mereka datang ke TPS dan memilih ketika mereka sudah yakin. Jadi apa namanya itu tidak terlalu berpengaruh ya soal itu. Apalagi misalnya kalau konsumen biasanya sepanjang mereka punya banyak uang, mereka bisa membeli satu produk itu dengan merek yang berbeda. Katakanlah susu formula. Kalau dia punya banyak uang, dia bisa beli semua. Untuk membanding untuk begitu. Membanding misalnya. Tapi kan untuk pemilih, mereka hanya punya satu suara, one man one vote untuk memilih politisi sesuai dengan tingkatannya. Tidak mungkin kita memilih misalnya kalau untuk pilkada gubernur tidak mungkin kita memilih dua pasang gubernur yang berbeda, tentu kan satu, karena itu dianggap tidak sah. Nah itu juga berbeda antara politik dan memang murni dari sisi bisnis atau ekonomi. Sehingga tadi
di dalam politik, semakin dekat orang sebenarnya juga memungkinkan dia untuk membangun trust yang kuat dan loyalitas yang kuat. Tetapi sekali lagi ada segmen dari pemilih yang memang juga membedakan, misalnya antara satu pemilih yang rasional, kemudian ada pemilih yang tradisional, ada pemilih yang kritis, ada pemilih yang skeptis atau bisa juga disebut dengan digolongkan pemilih yang apatis. Kalau pemilih misalnya rasional, kita mampu membuat konten yang menarik misalnya di media massa dengan iklan, kemudian di media sosial dengan postingan-postingan atau endorsement, dia akan masuk di dalam otak, oh iya benar, aku setuju dengan program dia. Karena menurut kami misalnya programnya bagus dan itu juga sesuai dengan apa yang diciptakan, tidak melanggar aturan dan lain-lain misalnya. Nah, mereka akan memilih. Tapi ada juga pemilih yang tradisional, terkadang sebagus apapun memasang pesan kampanye, kalau memang mereka sudah harga mati itu keluargaku itu itu bubuhan kita juga, itu orang kami juga, akhirnya mereka akan raga papan untuk memilih atau mendukung si politisi tersebut. Nah, itu pemilih tradisional dan memang mereka rata-rata ini emosional. Jadi ketika misalnya ini bubuhan kita, ya sudah selesai. Jadi politik identitas juga yang memang bermain di situ. Kemudian ada pemilih yang tadi yang misalnya pemilih yang kritis, dia akan banyak mempertanyakan. Jadi sebagus apapun kita membuat konten, dia akan bertanya dan juga sedikit meragukan, benar nggak ya ini, atau jangan-jangan hanya pencitraan semata. Nah, ini juga strategi yang berbeda ketika menghadapi pemilih yang kritis, apalagi pemilih yang apatis atau skeptis yang memang tidak tertarik sama sekali dengan politik. Ada juga kelompok pemilih atau masyarakat yang sama sekali tidak mengikuti perkembangan politik, tidak tertarik dengan politik. Bagaimana cara untuk melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan dari mereka. Nah, ini juga baik, mencoba meraih hati para pemilih, mencoba meraih hati kalau di bisnis para customer, ya kan? Itu ujungnya adalah mengunci dengan loyalty itu. Apalagi kalau di politik itu hanya one man one vote, hanya satu. Jadi ini benar-benar harus bisa mengunci. Menurut Anda di 2024 pastinya caranya nggak boleh tunggal kan? Betul. Karena pemilihnya tuh juga bersegmen begitu, tinggal sasarannya mana. Nah, menurut Anda cara paling efektif yang akan dilakukan dan mungkin disarankan kepada mereka yang akan berlaga di 2024, khususnya mungkin untuk di legislatif dulu, karena untuk pilkada dan juga pilpres ini akan ada bahasan lebih khusus. Ini lebih teamwork, ini lebih kompleks lagi. Ini kita bicara bahwa tadi one man one vote, termasuk juga orangnya juga yang dipilih juga walaupun mungkin berjenjang tapi setiap jenjang hanya satu. Nah, ini betul. Menurut Anda efektifnya seperti apa? Ngunci loyaltinya itu bagaimana? Jadi kalau untuk mengunci loyalitas perlu beberapa treatment. Treatment pertama adalah tadi misalnya bagus lagi kalau bisa menyapa langsung dengan lebih efektif ya. Dengan mengadakan kegiatan yang mengundang banyak massa, itu salah satu kegiatan yang juga efektif. Kemudian para pemilih ini juga diberikan keyakinan tentang apa yang akan dilakukan oleh politisi ketika terpilih misalnya menjadi anggota dewan yang sesuai dengan isu-isu yang mereka butuhkan. Jadi jangan sampai lepas yang kebutuhan mereka dengan apa yang kita tawarkan sebagai caleg. Yang ketiga adalah menjaga agar basis-basis dari pemilih kita tidak dimasuki oleh caleg-caleg yang lain. Memagar ya. Memagar. Karena bisa jadi yang masuk ini adalah sesama dari partai yang sama, ataupun dari partai yang berbeda. Itu juga semua adalah kompetitor. Nah, ini juga penting untuk menjaga, karena biasanya ada yang bisa langsung melakukan penetrasi dengan mengiming-imingi misalnya bantuan sosial dan lain, atau logistik, atau juga bantuan uang. Sesuai kebutuhannya saat itu ya. Nah, ini juga yang membuat pekerjaan politik itu tidak mudah. Baik.
Oke, ketika tadi kita bisa memagari, mengunci dalam arti ini menjadi menarik. Ada hal yang lebih menarik lagi adalah ketika kita melihat bahwa profil seseorang, portofolionya, ide dan gagasannya, termasuk tadi pendekatannya dengan mendekati ke kantung-kantung, bicara, memperkenalkan diri, itu segala sesuatu adalah upaya yang sudah luar biasa dalam proses memarketingkan diri. Betul. Tetapi belajar pada pemilu-pemilu sebelumnya atau pileg-pileg sebelumnya, ini juga tidak jaminan bahwa pada akhirnya masyarakat memilih dia. Karena mungkin tadi trust isu terhadap politik juga sudah sedemikian tipis. Kira-kira untuk 2024, apakah ini masih berlaku sebuah anomali-anomali yang terjadi seperti pemilu dan pilkada sebelumnya, atau bagaimana? Kita akan bahas lagi masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, ketika kita berbicara marketing dari sebuah institusi bisnis, produk yang kita jual, baik itu sifatnya jasa maupun betul-betul produk yang kelihatan barangnya gitu kan, baik saja tidak cukup. Nah, itu tuh jelas kan. Maka kita harus berpikir sedemikian rupa agar bisa menarik untuk orang akhirnya membeli. Membeli itu kan gerakannya ya hati dari si pembeli itu juga, apalagi ada effort itu tadi ya, mengeluarkan budget dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya tidak terlalu berbeda di politik pun ya. Ada marketing yang harus dilakukan, ada promosi yang harus dilakukan, ya sama lah dengan bisnis lainnya. Tetapi baik saja tidak cukup, itu juga berlaku di politik. Kadang-kadang kita sudah melihat portofolionya oke, profilnya oke, ide gagasannya luar biasa. Ada beberapa calon kepala daerah sebelum ini sudah luar biasa semua. Tapi justru dia mendapatkan nilai atau pencapaian pemilihnya yang sangat kecil. Kira-kira kalau sudah begini, apa yang terjadi dan bagaimana di 2024? Apakah masih akan dengan kondisi yang sama seperti itu atau bagaimana menurut Anda? Jadi memang betul ya, inilah yang membuat political marketing itu mirip dengan sisi bisnis, ekonomi, market, karena menjual makanan yang enak saja tidak cukup. Orang perlu diyakinkan lagi agar mereka mau datang untuk membeli makanan dan bisa terus percaya dan tidak mau untuk mencoba-coba masakan yang lain. Nah, sama juga di dalam politik. Citra yang bagus, program yang bagus, pesan kampanye yang bagus saja ternyata juga bisa jadi pada ketika pemungutan suara bisa malah tidak dapat suara yang diinginkan atau misalnya kalah dalam pemilihan, dan itu juga sering terjadi ya. Dan salah satu penyebabnya adalah kekuatan money politik. Ya, ketika, dan itu yang menyedihkan sebetulnya ya. Ya, ketika orang atau manusia ini kan dia adalah makhluk yang tidak bisa diprediksi. Sehari sebelumnya mereka yakin untuk memilih si A, tapi ketika serangan fajar datang, uang adalah alat yang paling efektif untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi pemilih. Bisa jadi berubah di menit-menit akhir. Nah, ini juga membuat sisi politik khususnya dalam politik elektoral pemilu itu menjadi misteri. Nah, tetapi sebenarnya kalau politisi itu benar-benar memang niatnya tulus ya, mereka berusaha untuk membangun citra yang baik, kemudian melakukan program-program yang sudah sangat rapi, yang jelas, kemudian walaupun misalnya saat ini tidak terpilih, karena kan politisi itu kalau memang tadi niatnya tulus, dia tidak hanya berhenti untuk satu kali mencoba gagal. Bagaimana kita lihat Abraham Lincoln berpuluh-puluh kali gagal dalam kontestasi politik, tapi kan pada akhirnya juga akan sampai pada posisi yang diinginkan sebagai Presiden Amerika Serikat. Begitu juga dengan para politisi sebenarnya. Ketika gagal sekali itu hal yang biasa, hal yang sangat biasa. Makanya ada gium dalam istilah politik itu adalah
ketika masuk dalam politik tuh harus siap terbunuh untuk berkali-kali. Dan hidup kembali gitu, hidup berjuang kembali. lagi. Oke. Jadi kalau sekali saja kalah itu tidak jadi soal, tapi setidaknya apa yang kita lakukan itu kan bisa membuat orang akhirnya mengetahui, dan memang disitulah konsistensi kita sebagai politisi. Kita lihat misalnya saat ini di level nasional saja, pemilihan presiden, bagaimana Prabowo Subianto itu gagal berkali-kali dalam pilpres, baik itu sebagai cawapres ataupun sebagai capres. Tapi kan pada saat yang akan datang kemungkinan maju lagi. Itu salah satu jiwa yang memang seharusnya melekat pada setiap politisi. Artinya pantang menyerah begitu ya. Betul. Dan kalau orang Banjar bilang wajah sampai kaputing. Betul. Karena ada kemungkinan di pemilu saat ini yang akan kita hadapi ini, kalau semuanya misalnya banyak mengandalkan politik uang, bisa jadi masyarakat itu justru akan berpaling. Mereka bisa jadi akan menerima, tapi bisa jadi akan memilih yang memang yang terbaik, yang memang tidak menawarkan uang misalnya. Bisa juga seperti itu. Jadi memang manusia ini adalah, atau pemilih tidak bisa diprediksi 100%. Apalagi di tahun ini ya, di tahun 2024. Tahun ini, karena ini adalah generasi yang pemilih milenial, di mana generasi saat ini adalah generasi menunduk yang membaca smartphone dan lain-lain. Dia akan melek dengan informasi. Mungkin uang akan diterima, tapi untuk memilih belum tentu, karena mereka sudah semakin cerdas dan independen dalam menentukan pilihan. Baik, kemungkinan uang yang berputar, dan memang rata-rata kalau kita dengar kabar-kabar burung, mereka semua sudah menyiapkan logistik, dengan yang dari kecil sampai dengan yang besar, mereka sudah bersiap, karena pastinya memang ada ongkos politik yang harus dikeluarkan. Itu oleh masyarakat bisa jadi dianggap sebagai saweran hajatan, begitu, hajatan politik, itu akan diterima, dan kita mengambil sisi positifnya, bisa jadi betul mereka akan memilih yang terbaik di mata mereka. Nah, di akhir obrolan kita, kalau sudah kemungkinannya seperti itu, maka gerakan atau hal yang akan menjadi pengunci dari mereka yang cerdas dalam melihat peluang ini, apa yang paling kuat yang harus dilakukan? Yang paling kuat adalah kampanye. Jadi kalaupun semua yang paling efektif dari kampanyenya? Yang paling efektif adalah pendekatan kultural. Karena di masyarakat Kalsel ya, karena memang masyarakat Kalsel ini saya lihat memang sangat religius. Memang mereka selalu ingin, bahkan masyarakatnya pun senang dengan sosok ulama misalnya, atau yang dianggap orang baik, atau minimal dekat dengan ulama. Setidaknya ada pengetahuan lah terkait keagamaan ya. Saya pernah melakukan penelitian efektivitas kampanye pasangan gubernur dan wakil gubernur pada saat itu di tahun 2010, di mana saat itu dimenangkan oleh pasangan Rudy Arifin dan Rudy Resnawan. Ternyata yang paling efektif itu adalah selebaran atau poster Pak Rudy Arifin itu bertuliskan "Ikam ko angkat anak dunia akhirat" oleh dari Tuan Guru ya, Abah Guru Sekumpul. Dan itu powerful ya. Itu paling powerful. Jadi saya melakukan survei, dan itu ternyata yang paling efektif, yang paling disukai dan paling menggugah para pemilih. Nah, kemungkinan secara kultural itu masih sangat kuat di masyarakat. Bagaimana kita lihat misalnya kecintaan mereka akan sosok ulama juga masih tinggi. Artinya menggandeng endorsement para ulama itu menjadi asal jangan mempolitisasi ulama saja ya, ini menjadi dia itu beda-beda tipis. Tapi yang paling penting adalah itu tadi usaha dan upayanya ya. Baik, terima kasih Bung Fatur. Kita masih akan berbincang lagi, dan tentunya di seri-seri yang lainnya, karena pemirsa, terkait dengan political marketing ini kita akan banyak sisi halamannya ya. Dan akan sangat menarik sekali. Tidak ada yang berbeda ketika seseorang memasarkan dirinya untuk dipilih dengan hal-hal yang sifatnya memasarkan produk bisnis ataupun jasa bisnis. Terima kasih sudah memberikan pencerahan malam ini. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di edisi berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.
Baik, pemirsa Duta TV, demikian bincang bisnis dalam Political Marketing Series. Saya Diana Rosianti, selamat malam.